terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya telah pilih di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-49. Namun yang saya akan bacakan bagi kita saat ini yaitu di dalam ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-49. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema, spiritualitas wanita Kristen yang sejati, dengan subtema peran wanita Kristen dalam kematian Tuhan Yesus. Peran sama dengan tugas, peran sama dengan tanggung jawab. Peran wanita dalam kematian Tuhan Yesus itu sangat penting. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Apa peran, apa tugas, apa tanggung jawab wanita-wanita dalam kematian Tuhan Yesus. Kita melihat bahagian yang pertama, yaitu setia mengikut Tuhan Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-49, perempuan-perempuan selalu setia mengikut Tuhan Yesus sejak dari Galilea. Kita bisa bayangkan kesetiaan perempuan-perempuan ini sejak dari Galilea. Dia tetap mengikut Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tetap setia di dalam melayani Tuhan Yesus. Walaupun ia berdiri jauh-jauh untuk melihat dan menyaksikan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Ia menyaksikan pengorbanan Tuhan Yesus dari kejauhan. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, walaupun perempuan-perempuan yang waktu itu atau saat itu tidak dianggap, sering diremehkan, namun perempuan-perempuan tetap memiliki kesetiaan untuk mengiring Tuhan Yesus. Setelah kematian Tuhan Yesus, perempuan-perempuan saat itu menangisi Tuhan Yesus. Itu bukti bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus mati dan mayatnya dibaringkan di dalam sebuah kubur batu, perempuan-perempuan ini jugalah yang menyediakan rempah-rempah dan minyak mur pewangi untuk mayat Tuhan Yesus. Itu berarti bahwa perempuan-perempuan ini tetap setia mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus dikuburkan. Bahkan ia rela berkorban dengan apa yang mereka miliki. Ia mengorbankan harta bendanya. Mur adalah minyak yang sangat mahal, tetap ia rela mengorbankan demi untuk Tuhan Yesus. Dia juga mengorbankan tenaganya. Dia juga mengorbankan waktunya. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, apakah kita juga memiliki kesetiaan sama seperti yang dimiliki oleh perempuan-perempuan ini lewat pelayanan yang telah dipercayakan kepada kita? Apakah kita juga mau mengorbankan harta benda kita demi untuk pelayanan Tuhan? Apakah kita juga mau mengorbankan tenaga kita, waktu kita demi untuk pelayanan Tuhan? Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaan dan ketaatan yang mutlak kepada Bapanya di sorga.
Yesus bisa saja memakai kuasanya untuk membebaskan dirinya. Namun itu tidak dilakukannya. Tetapi Yesus memilih untuk setia. Yesus memilih untuk taat kepada Bapanya di surga. Itu berarti Yesus memberikan teladan bagi setiap umat-umatnya untuk kita selalu setia di dalam kehidupan kita. Yesus saja taat kepada Bapanya, apalagi kita sebagai wanita-wanita Kristen yang sejati. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya kita ini adalah orang yang tidak berharga. Sesungguhnya kita ini adalah sampah yang tidak berguna. Tetapi Yesus sungguh mengasihi kita. Bukti kesetiaan Tuhan Yesus, Ia rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi untuk kita, demi kita orang-orang yang sudah terhilang di hadapan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, kematian Yesus tidak dapat dinilai dengan apapun di dunia ini, karena terlalu mahal dan sangat mahal untuk kita. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang tidak ternilai, hanya bisa dinilai dengan kesetiaan dan ketaatan kita kepadanya. Baik lewat persekutuan, baik lewat ibadah kita, lewat kesetiaan kita di dalam berdoa kepada Tuhan, kesetiaan kita di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita, supaya iman kita kepada Tuhan akan semakin dikuatkan. Kita melihat seorang tokoh dalam Alkitab yang selalu setia kepada Tuhan, yaitu Ayub. Ayub dalam kehidupannya sering diperhadapkan dengan persoalan-persoalan atau diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dalam kehidupannya, baik itu untuk dirinya maupun dalam keluarganya. Tetapi Ayub selalu memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ayub selalu memiliki iman kepada Tuhan. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Demikian pun juga kita sebagai ibu-ibu di dalam rumah tangga. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Setiap hari ada banyak tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Baik itu persoalan menghadapi anak-anak kita. Lewat persoalan itu, apakah kita juga memiliki kesetiaan sama seperti kesetiaan Ayub untuk tidak meninggalkan Tuhan dalam setiap persoalan yang diperhadapkan kepada kita. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat bahagian yang kedua, peran kita sebagai wanita dalam kematian Tuhan Yesus. Yang kedua adalah membawa perubahan bagi orang lain. Dalam ayatnya yang ke-47 sampai ayatnya yang ke-48. Sesudah Yesus mati,
ada beberapa peristiwa yang terjadi. Tabir bait suci terbelah dua, gempa bumi yang dahsyat, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Ketika kepala pasukan melihat itu, ia memiliki perubahan dalam kehidupannya. Ia memuliakan Allah dan mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Kemudian seluruh orang banyak yang datang berkerumun, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Itu ada perubahan di dalam kehidupannya. Salah satu penjahat di sampingnya mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kematian Yesus adalah kematian yang membawa perubahan, membaharui kehidupan manusia yang sudah terhilang di hadapan Tuhan. Ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan, Yesus memberikan teladan bagi kita tentang mengampuni walaupun menderita. Karena itu, setiap kita dipanggil untuk mengampuni dan mengasihi orang lain yang memusuhi dan membenci kita. Kita mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Dan kita diberi tugas untuk membawa orang-orang yang masih terhilang di hadapan Tuhan untuk kembali bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita harus menjadi saksi bagi mereka, baik itu lewat tindakan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Orang lain dapat dibangun. Kiranya renungan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini akan membawa berkat bagi kita semua.